Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi dengan saya di channel Wahid El Borneo. Di sini kita akan bersama-sama belajar dan mengenal lebih jauh tentang sejarah para wali Allah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru tentang kami. Klik like, komen, serta bagikan juga ke sosial media lainnya agar kita bisa berbagi kebaikan dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama aslinya adalah Abu Bakar bin Dulab ibnu Juhdar As-Sibli. Nama As-Sibli dinisbatkan kepadanya karena ia dibesarkan di kota Sibli di wilayah Khurasan, Persia. Ia dilahirkan pada 247 Hijriah di Baghdad atau Samara dari keluarga yang cukup terhormat. Mendapat pendidikan di lingkungan yang taat beragama dan berkecukupan harta, ia berkembang menjadi seorang yang cerdas. Di lain hari, orang menyaksikan Sibli berlari-lari sambil membawa obor. "Hendak kemanakah engkau?" tanya orang-orang itu. "Aku hendak membakar Ka'bah, sehingga orang-orang hanya mengabdi kepada yang memiliki Ka'bah," jawab Sibli. Di lain waktu, tampak Sibli membawa sepotong kayu yang terbakar di kedua ujungnya. "Aku hendak membakar neraka dengan api di satu ujung kayu ini, dan membakar surga dengan api di ujung lainnya, sehingga manusia hanya mengabdi kepada Allah." Setelah mengalami kemajuan spiritual sampai pada suatu titik di mana ia dapat memenuhi sakunya dengan gula-gula, dan pada setiap bocah yang ia temui, ia akan berkata, "Katakanlah Allah," lalu ia akan memberikan gula-gula. Setelah itu ia akan memenuhi saku bajunya dengan uang dirham dan dinar. Ia berkata, "Siapa saja yang berkata Allah sekali saja, aku akan penuhi mulutnya dengan emas." Setelah itu semangat kecemburuan berkobar dalam dirinya dengan menghunus pedang sambil berkata, "Siapa saja yang menyebut nama Allah akan kutebas kepalanya dengan pedang ini," bekiknya. Orang-orang berkata, "Sebelumnya engkau biasa memberikan gula-gula dan emas, namun mengapa sekarang engkau mengancam mereka dengan pedang?" Ia menjelaskan, "Sebelum ini aku kira mereka menyebut namanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan hakiki. Kini aku sadar bahwa mereka melakukannya tanpa perhatian dan hanya sekedar kebiasaan. Aku tidak dapat membiarkan lidah-lidah kotor menyebut namanya." Setelah itu di setiap tempat yang ia temui, ia menuliskan nama Allah. Tiba-tiba sebuah suara berkata padanya, "Sampai kapan engkau akan terus berkutat dengan nama itu? Jika engkau merupakan seorang pencari sejati, carilah pemiliknya." Kata-kata ini begitu menyentak As-Sibli. Tak ada lagi ketenangan dan kedamaian yang ia rasakan. Betapa kuatnya cinta menguasainya. Begitu sempurna ia diliputi oleh gonjang-ganjing mistis, sampai-sampai ia menceburkan diri ke sungai Tigris. Gelombang sungai membawanya kembali ke tepi. Kemudian ia menghempaskan dirinya ke dalam kobaran api. Namun api itu kehilangan daya untuk membakarnya. Ia mencari tempat di mana sekelompok singa berkumpul lalu berdiam diri di sana. Namun singa-singa itu malah melarikan diri menghindarinya. Ia terjun bebas dari puncak gunung. Namun angin mencengkram dan menurunkannya ke tanah dengan selamat. Kegelisahannya semakin memuncak beribu-ribu kali lipat. Ia memekik. Terkutuklah ia yang tidak diterima oleh air maupun api, yang ditolak oleh binatang buas dan pegunungan. Lalu terdengarlah sebuah suara, ia yang diterima oleh Allah tidak diterima oleh yang lain. Kemudian orang-orang membelenggunya dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Mereka berkata, "Orang ini sudah gila." Ia menjawab, "Di mata kalian aku ini gila dan kalian waras. Semoga Allah menambah kegilaanku dan kewarasan kalian. Kalian dihempaskan semakin jauh dan jauh lagi." Khalifah lalu menyuruh seseorang untuk merawatnya. Orang itu datang dan menjejalkan obat secara paksa ke mulut As-Sibli. "Jangan persulit dirimu," bekik As-Sibli. "Penyakit ini bukanlah jenis penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat-obatan seperti itu." Saat As-Sibli tengah dikurung dan dibelenggu di rumah sakit jiwa, beberapa orang sahabatnya datang menjenguk. "Siapa kalian?" bekiknya. "Sahabat-sahabatmu," jawab mereka.
Tiba-tiba ia mulai melempari mereka dengan batu dan mereka lari menghindar. Ia berteriak, "Dasar pembohong! Apakah seorang sahabat lari dari sahabatnya hanya karena beberapa bongkah batu? Ini membuktikan bahwa kalian sebenarnya adalah sahabat bagi diri kalian sendiri, bukan sahabatku."